Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini tidak lupa kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa terus berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, yakni dengan berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, pada Jumat lalu saya sempat menyampaikan di masjid lain karena akhir daripada bulan Zulhijjah, yakni mengajak kepada jamaah untuk melakukan evaluasi akhir tahun. Maka pada kesempatan ini pula silakan kita semua mari untuk merenungkan apa saja yang pernah kita lakukan di tahun ini untuk kita perbaiki. Kalau hal-hal yang masih salah, masih sifatnya dosa, maksiat dan sejenisnya, kita buang jauh-jauh. Dan yang sudah baik, yang sifatnya amal soleh, mari kita pertahankan dan kita tingkatkan. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan khutbah karena berkaitan insya Allah besok kita memasuki tahun baru Islam 1444 Hijriah, ya 1 Muharram. Maka khutbah saya insya Allah mengajak kepada kita semua untuk memiliki semangat di tahun baru Islam ini. Untuk itu kita kembali merenungkan, mengkaji, menghayati bagaimana etos kerja di dalam ajaran kita, ajaran Islam ini. Karena saya terus terang prihatin ketika ada orang yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini lambat majunya karena katanya itu mayoritas Islam yang seakan-akan orang Islam itu malas. Seakan-akan ajaran Islam itu tidak memiliki etos kerja. Padahal kalau kita gali, kita kaji di dalam ajaran Islam, baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, tentunya kita juga memiliki etos kerja tersendiri yang amat luar biasa. Hanya mungkin kita maklumi, mungkin yang mengatakan demikian belum mendalami ajaran Islam dengan baik, belum mendalami bagaimana etos kerja yang ada di dalam ajaran Islam ini. Ya, saya juga pernah membaca dalam ajaran lain ada yang menyebutkan bahwa yang mungkin misalnya Jepang itu dalam ajaran Shinto, kerja bagi mereka itu katanya merupakan birth calling, panggilan jiwa. Sehingga mereka bekerja itu memang sangat
luar biasa karena memang keterpanggilan dari jiwanya. Mungkin ajaran lain juga punya prinsip tersendiri. Tetapi Islam juga punya hal yang sangat luar biasa. Beberapa ayat misalnya yang saya sampaikan tadi itu terdapat di dalam surat At-Taubah 105. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, bekerjalah kalian. I'mal itu fi'il amar, perintah. Ya kalau untuk personal per orang itu i'mal saja, tetapi ini i'malu, bekerjalah kalian semua, jamak bentuknya. Artinya dari segi etimologis saja, dari segi kata-kata saja, bahwa bekerja dalam ajaran Islam itu merupakan satu kewajiban, perintah. Makanya tidak boleh seorang muslim itu malas, tidak boleh seorang muslim itu kemudian hanya diam saja, menunggu rezeki saja tanpa ikhtiar. Itulah sebabnya dalam ajaran kita mengajarkan ikhtiar dan berdoa, berusaha dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya sejalan. Kalau kita kaji berikutnya fase ini, arti daripada fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, bekerja yang bagaimana? Bekerjalah kalian, beramallah kalian karena Allah akan melihat hasil pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya, begitu juga orang-orang yang beriman. Artinya apa? Artinya kerjaan kita harus berkualitas. Kerjaan kita harus baik. Kerjaan kita harus bermutu karena dilihat langsung oleh Allah. Begitu juga ya kalau zaman Nabi masih hidup, Nabi menyaksikan. Nabi sudah wafat, kita ada yang menafsirkan bahwa dalam bekerja kita harus berada di dalam rel ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah. Begitu juga orang-orang di sekitar kita, orang-orang beriman. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan ingatlah kalian akan dikembalikan kepada Allah yang merupakan zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan Allah akan mengabarkan fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, apa yang kita kerjakan. Ini mengandung satu pengertian bahwa pekerjaan yang kita lakukan haruslah penuh dengan tanggung jawab. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita hayati ya bekerja di dalam ajaran Islam itu kalau jenis pekerjaannya mungkin ya secara simpel kita bisa melihat ada dua, katakanlah. Ada yang pekerja amal soleh, ada yang amal sayyi'ah, amal jelek. Tetapi dalam ajaran Islam, setiap pekerjaan kita diarahkan agar melakukan amal yang soleh, bukan amal yang salah, bukan amal yang sayyi'ah. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang muslim yang merupakan perintah Allah, yang juga ini merupakan perintah Allah kepada semua manusia, itu sebenarnya pekerjaan yang memang sesuai dengan jati diri manusia. Sesuai dengan jati diri manusia dalam artian bahwa manusia ini jati dirinya misalnya kita memiliki tiga hal. Kita punya jisim, punya fisik, jasad. Kita juga punya ruh, kita juga punya akal, pikiran. Maka perintah-perintah yang berkaitan dengan pekerjaan yang Allah berikan kepada umat manusia itu memang harus sesuai dengan kondisi manusia itu sendiri. Ya, khususnya bagi orang-orang yang beriman dianjurkan untuk seimbang antara ketiganya. Kita tidak bisa misalnya hanya otaknya hebat, tetapi rohani kita, jiwa kita rusak. Kita juga tidak bisa
hanya badannya sehat, tetapi mental kita rusak, kemudian kita menjadi orang yang merusak kehidupan manusia, merusak di muka bumi. Maka pekerjaan yang dianjurkan dalam ajaran Islam sungguh sangat luar biasa adalah memperhatikan jati diri manusia itu sendiri. Jadi majunya itu bersamaan, ya, antara fisik, ya, jasmani, antara rohaninya, begitu juga dengan akalnya. Ya, makanya kalau untuk kesehatan fisik, Allah menganjurkan kepada kita untuk menyehatkan badan kita, makan makanan yang bergizi, berolahraga. Ajaran Islam juga menganjurkan. Begitu juga dalam hal-hal yang bersifat rohani, itu lebih banyak lagi. Kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah, sholat, berdoa. Begitu juga yang berkaitan dengan akal. Afala tatafakkarun, ayat yang sejenis itu banyak. Afala tadabbarun, apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak mengamati, merenungkan. Itu yang berkaitan dengan akal. Itulah sebabnya etos kerja dalam ajaran Islam insya Allah justru tidak tidak dogjeling. Dogjeling itu artinya tidak seimbang, tetapi kita berusaha seimbang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu keseimbangan juga Allah tekankan di dalam surat Al-Qasas 77, bahwa kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, carilah olehmu kampung akhirat. Kita memang benar dianjurkan oleh Allah untuk selalu menyiapkan bekal akhirat kita, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Kita tidak boleh melupakan dunia kita. Artinya apa? Artinya mencari akhirat, mencari kehidupan setelah mati dianjurkan, tetapi tidak boleh kita melupakan dunia. Kita tidak boleh ibadah terus, tetapi kita tidak bekerja, tidak mencari nafkah, tidak ngurus anak istri, itu juga dilarang. Begitu juga ngurus anak istri terus sampai lupa akhirat, lupa Allah, lupa hal-hal nanti setelah mati bahwa kita akan ditanya. Itu juga sangat dilarang. Itulah makanya kita harus seimbang. Ya, hanya memang ditekankan oleh Allah, hati-hati. Allah dalam ayat lain mengingatkan kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi ingat, sehebat-hebat apapun kamu di dunia, jangan lupa akhirat lebih baik daripada dunia. Maka saya sering menganjurkan, ya, dalam bekerja kita, keseimbangan itu kalau bisa usahakan lebih condong ke akhirat. Karena kondisi manusia ini, iman kita ini pada umumnya yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Ketika bertambah, oke lah, bagus. Tetapi ketika berkurang, kalau tadinya seimbang, seimbangnya persis, ketika berkurang maka jadi kurang. Dunia akan lebih tinggi. Tetapi ketika kita lebihkan akhirat, begitu dalam kondisi yanqus, iman kita berkurang, insya Allah kita jadi seimbang. Karena ayatnya cukup banyak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah sekelumit, ya, karena khutbah jadi singkat penjelasannya, tetapi pada intinya Islam juga memiliki etos kerja yang sangat luar biasa, yang sesuai dengan jati diri manusia, dan insya Allah kerjaan kita, amal kita justru akan menyelamatkan kita fid dunya wal akhirat. Terima kasih. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.